Mbak Pam, tanggapi dong masalah eh, masalah Bunda Maya sama Mas Dani gitu ya kan. Yaudah, ini kalian lihat rolku dulu nih, bagus nggak? Oke, sekarang gini teman-teman, kita lihat aja. Kalau kalian tanya Mbak Pam mana sih yang NPD? Mas Dani apa Bunda Maya? Oke, aku nggak bisa sih ngasih tahu kalian mana yang NPD, tetapi kalian harus ingat ya, indikasi NPD itu apa ya. Indikasi NPD itu biasanya orangnya playing victim, dan biasanya orangnya paling berisik, dan dia masih masih belum bisa menerima kenyataan bahwasanya pasangannya itu sudah bahagia dengan orang lain ya. Orang NPD itu selalu memaksakan egonya agar orang lain itu bisa menuruti semua keinginannya, walaupun keinginan dia itu adalah salah kaprah. Oke, seorang NPD dia akan mencoba untuk mencari segala cara menjatuhkan reputasi dari korbannya ya, karena dia tahu bahwasanya uh, orang-orang di sekitarnya itu menganggap bahwasanya ya korbannya itu yang nggak waras, korbannya itu yang sinting ya, yang nggak waras gitu loh. Padahal korban itu dia sampai seperti itu, sampai apa ya, kalau dibilang sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa, itu bukan karena nggak waras, tetapi itu adalah sebuah reaksi dari perlakuan perlakuan seorang NPD setiap harinya ya. Oke, dan kalian bisa menilainya sendiri siapa di sini yang paling paling berisik dan terus menerus masih mengungkit masa lalu gitu. Padahal uh, kalau dilihat di sini, apa ya, kalau dibilang, kalau korbannya itu biasanya dia akan cuek aja sih, dia nggak akan peduli lagi dengan uh, dengan si pelaku ini. Kenapa? Karena korban ini dia sudah berdamai dengan hatinya sendiri, dia sudah berdamai dengan kehidupannya, dia sudah berdamai dengan semesta, dan dia sudah memutuskan tidak ingin berkomunikasi, ataupun memang sudah tidak ingin menjalin apa ya, hubungan, walaupun itu kalau dibilang cuma sebatas persaudaraan. Karena buat si korban, kalau korban yang sudah berdamai dengan keadaan, dia sudah memahami alurnya seperti apa, dia tidak akan mengizinkan dirinya sendiri untuk masuk ke dalam lubang yang sama. Karena di sini pasti si korban ini bisa membaca nanti kalau aku dekat dengan dia apa yang akan terjadi. So, si korban ini akan menjaga jarak. Si korban ini akan mencoba untuk tidak semaksimal mungkin tidak berkomunikasi ya, ataupun memang sudah cut off gitu. Jadi apapun yang banyak dikatakan, apapun yang banyak diomongkan sama si 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 pelaku ini, si korban memang tidak akan ambil open, nggak akan peduli, dan memang dia sudah tidak mau, apa ya, korban ini biasanya dia sudah tidak mau melihat mukanya lagi gitu kan. Kalian nanti coba lihat siapa yang uh, memang benar-benar tidak ingin melihat di antara mereka gitu loh, dan mana yang memang berusaha untuk klarifikasi, dan mana yang berusaha untuk
apa ya, menunjukkan bahwasanya, oh aku yang bener tuh aku gitu loh, yang salah tuh dia gitu. Padahal jelas-jelas di sini semua orang bisa melihat bahwasanya, kalau perlu ngomong ya, semua bisa melihat bahwasanya Mas Dani sendiri sudah menikahi ataupun melakukan hubungan pada saat masih dengan Bunda Maya, ya, melakukan hubungan dengan si Mulan ini. Dan sebelumnya juga, sebelum dengan Mulan, Mas Dani sendiri juga melakukan sebuah perselingkuhan dengan beberapa orang, ya. Dan kemungkinan di sini Bunda Maya sendiri sudah berkali-kali berkali-kali disakiti, ya, berkali-kali disakiti, dan mungkin tekanannya sangat luar biasa. So, reaksi yang terjadi oleh Bunda Maya adalah, ya, dia ingin enjoy dengan hidupnya. Jadi dia ingin mencoba untuk melepas semuanya gitu loh. Seperti itu. Ya, teman-teman, jadi kalau mau tahu mana yang NBD, kalian bisa lihat sendiri nanti mana yang klarifikasinya paling kuat dan ingin menjatuhkan reputasi itu siapa. Dan kalau kalian mau tahu siapa korbannya, biasanya korbannya itu dia akan menanggapinya dengan santai. Dia akan menanggapinya dengan uh, apa ya, kalau dibilang itu kayak dokumen gitu loh. Dan nggak mau bahas lagi masa lalu, karena sebagai korban ini lukanya itu dalam dan traumanya itu sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau korban itu dia tidak ingin mengungkit masa lalu, ataupun dia tidak ingin mengungkit sesuatu yang pernah menyakiti dia, karena dia tahu bahwasanya ketika dia menceritakan hal tersebut, luka itu akan kembali lagi gitu loh. Luka itu akan hmm, apa, terbuka lagi gitu loh, teman-teman. Jadi yang dia lakukan adalah sebisa mungkin untuk menghindari cerita-cerita tersebut gitu. Oke, karena sebenarnya uh, kenapa ini bisa disebut korban, karena bahaya banget, ya, yang korbannya si MPD ini kemungkinan mentalnya akan lebih hancur lagi gitu loh, ya. Kalaupun si anaknya si Mulan itu dikatain seperti itu, ataupun mungkin uh, mendapatkan judgement dari netizen, ya kemungkinan itu adalah karma karma buruk yang pernah dilakukan oleh orang tuanya si anak ini gitu loh. Jadi karma buruknya, jadi karma itu nggak harus membalas, ataupun karma itu nggak harus datang ke orang yang melakukan, tetapi bisa bisa terjadi kepada anak cucu kita gitu loh, keturunan kita gitu. Oke, jadi take care ya teman-teman. Untuk Bunda Maya dan Mas Dani dan Mulan, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dan mendapatkan hidayah. Itu aja, semua sudah tua, ya, kita nggak tahu kapan kapan Tuhan itu akan menjemput kita gitu loh, ya. Sudah berumur, Mas, sudah selesai. Kalaupun anak kamu itu dihujat sama netizen, bermakna di sini sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kamu supaya kamu bertobat.